orang hina kita. Alkitab bilang kalau ada yang menampar pipi kiri, kasih pipi kanan lagi toh. Tuhan Yesus bilang berdoa untuk musuh, kasihi musuh. Tapi bisa ke tidak? Kalau orang Indonesia Timur, karakter kita kan keras. Kau jual saya beli. Terpakai bon-bon, A kontan, B kompleks. Jadi artinya mau dibilang bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya begini. Kalau kita menerima itu, maka itu menjadi bagian kita. Kalau ada orang yang maki saya, lalu saya terima itu, saya balas lagi maki, berarti kata-kata makian itu menjadi milik saya. Tapi kalau kata-kata makian itu kita lewat saja begitu saja, kata itu dia tidak akan pernah jatuh ke bawah, dia akan balik kepada orang yang mengatakannya. Contoh, kalau Bapak Ibu saya kasih roti, terima toh? Makan roti. Berarti roti itu menjadi milik Bapak Ibu. Tapi kalau saya kasih batu karang yang kotor dan tajam, terima ke tidak? Tidak. Siapa mau pegang batu karang yang tajam dan kotor? Tidak ada. Nah, kebiasaan kita adalah kita menerima itu, lalu kita balas lagi. Sehingga batu yang tajam dan kotor itu menjadi milik kita. Sama dengan kata-kata yang dikeluarkan orang yang menyakiti hati kita, kalau kita terima, maka itu menjadi bagian kita. Tapi kalau kita tidak terima, maka itu tetap menjadi milik orang itu. Oleh sebab itu Yesus berkata, dengan perkataanmu kamu dibenarkan, dan dengan perkataanmu kamu juga dihukum. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kata ini kalau ditafsir sangat panjang, sangat banyak, sangat luas maknanya. Siapa tidak bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, ia adalah orang yang mencerai-beraikan, ia adalah orang yang di luar Tuhan. Jadi kalau hidup rumah tangga keluarga kita, kita bina untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap malam minggu kita dirikan mesbah dalam rumah tangga kita, kita panggil suami, panggil istri, panggil anak-anak kita, kita ada dalam persekutuan yang berdoa. Maka itu yang dibilang, kita mengumpulkan bersama dengan Tuhan. Kita menjadikan rumah tangga keluarga kita adalah keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak di antara kita sebagai orang percaya yang lupa bahwa tugas kita adalah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tugas itu bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk penatua, bukan hanya untuk diaken, bukan untuk pengurus-pengurus wadah, bukan untuk pengasuh, bukan untuk panitia, bukan untuk operator multimedia, pemain keyboard, paduan trompet, tidak. Tapi tugas itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Tugas mengumpulkan itu, untuk diselamatkan itu diberikan kepada setiap orang percaya. Yesus berkata dalam amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah kepada mereka segala yang telah kuperintahkan kepada. Tidak dibilang kepada pendeta, kepada penginjil, kepada penatua, tidak. Tapi kepada saudara dan saya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian akhir yang mau disampaikan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, Yesus ada di Buritan, merupakan subtema. Ada yang tahu? Orang kapal, ini biasa orang kapal yang tahu. Buritan itu bagian apa? Ada yang kerja di kapal kah? Atau istri-istri pelaut? Bagian Buritan itu bagian mana?
Kalau saya tanya begini lah, yang di atas dong mulai kasih mundur kepala ini, kasih pendek leher. Bagian buritan, saya tanya majelis dulu. Iya, Ibu Marlesi. Di bagian belakang. Itu dekat apa? 2 minggu lalu saya pernah bilang tuh, itu dekat kemudi. Apa artinya? Yesus mengambil posisi yang paling penting sebagai kemudi untuk membawa kapal itu ke arah yang tenang. Lalu kalau tema ini dibilang bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mengumpulkan, maka Yesus itu harus ada. Bukan Yesus ada ketika persoalan-persoalan. Bukan Yesus ada ketika kita bersyukur, lalu setelah itu Yesus tidak ada bersama dengan kita. Yesus ada di buritan, artinya Yesus mau bilang bahwa Yesus mengambil posisi yang penting. Yesus mengajak saudara dan saya juga memberikan porsi ruang kepada Yesus, supaya Yesus itu yang menjadi juru mudinya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau Yesus ada di buritan, Yesus ada dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita, maka apapun persoalan kita tidak akan pernah tidak terselesaikan. Amin. Sebab ketika bersama dengan Tuhan Yesus, Dia punya kuasa untuk menenangkan badai itu, mendiamkan danau itu. Segala persoalan bersama dengan Yesus bisa diselesaikan. Tidak ada persoalan besar apa yang tidak bisa diselesaikan. Kalau kita lihat di media-media sosial, ada inspirasi Alkitab, kata-kata bijak, rohani yang dibilang seperti itu. Tidak ada persoalan yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus. Maka hari ini kebenaran firman Tuhan yang sama pun mau mengingatkan saudara dan saya, bagi kita sebagai umat, kemahakuasaan Allah yang dibuktikan dengan memulai pekerjaan pengutusannya, peristiwa penyembuhan bagi orang yang kerasukan, adalah bahwa Yesus menunjukkan tandanya. Dia adalah manusia sempurna yang diutus oleh Allah. Kuasanya bukan berasal dari dunia. Kuasanya berasal dari Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Ia hadir untuk memberikan kelepasan bagi kehidupan setiap orang. GPI Papua hari ini juga Yesus hadir bersama, memberikan kelepasan, kemenangan bagi setiap saudara dan saya yang sementara terbelenggu dalam setiap beban persoalan yang berat apapun. Yesus melepaskan masalah itu. Dalam pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan yang sangat meresahkan, seperti yang diceritakan dalam bagian Alkitab, Yesus membebaskan semua orang yang percaya dan menerima Dia, agar kita mampu untuk bertahan dan terus menjadi suratnya yang terbuka bagi banyak orang. Bagi para pelayan, banyak kenyataan membuktikan bahwa para pelayan semakin mengalami krisis iman. Artinya apa ini bicara terus terang? Kalau para pelayan, pakaian kita pakai sebagai topeng. Tapi bagaimana dengan praktek kehidupan kita setiap hari? Umat yang kita layani betul-betul atau tidak? Atau sekedar karena tugas, kemarin dibilang jangan seperti melakukan pada orang lain, tapi melakukan untuk Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati orang, tapi untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau tugas diberikan, tanggung jawab diberikan, itu adalah anugerah yang dipercayakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai umat dan pelayan, kita diingatkan untuk kita mengumpulkan. Hidup dalam persekutuan yang rukun dan damai. Ada kekuatan yang terbesar di situ. Selain doa, kekuatannya Tuhan perintah berkat. Kalau hidup rumah tangga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara, bersaudara, hidup dalam rukun dan damai, maka mintalah akan diberikan kepadamu. Berkat Tuhan perintahkan, mencukupi, mensejahterakan. Tapi kalau dalam hidup rumah tangga keluarga baku marah, baku maki, kata-kata mutiara keluar, rumah tangga keluarga macam kebun binatang,
maka tidak akan pernah berkat itu dia mencukupi. Kalau kita rampok bagian Tuhan, kenapa saya bilang pakai istilah rampok? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya biasa bilang orang Kristen itu adalah perampok intelek. Kenapa demikian? Kita merampok apa yang menjadi bagian Tuhan. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, kita tidak memberi. Nanti tidak cukup. Tapi kita pakai untuk diri kita. Kita pakai alasan untuk yang ini. Kita pakai alasan untuk yang ini. Sehingga ada saja dalam kehidupan kita kekurangan, dan kekurangan. Tapi kalau kita tahu mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan bilang, ujilah aku, apakah aku tidak akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Tetapi Tuhan bilang, lakukan dulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita di dunia saat ini, kita sementara diperhadapkan dengan persoalan besar bangsa dan negara ini. Persoalan itu adalah persoalan corona. Bagaimana hidup saudara dan saya di tengah krisis iman? Kenapa corona ini tidak segera berakhir? Iman kita semakin krisis. Kenapa? Kita kurang percaya. Kita tidak yakin. Kita berdoa, kita bergumul setengah-setengah, tidak dengan ketulusan kita, dengan kesungguhan kita. Maka Yakobus bilang, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita minta dengan sungguh-sungguh, kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan saudara dan saya bahwa hidup yang dipercayakan Tuhan Allah bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah hidup untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan dengan bersama dalam persekutuan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman. Amin.